Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejawat bagi kita semua, teman-teman perawat seluruh Indonesia, khususnya perawat Jawa Timur, wabil khusus lagi teman sejawat di RSJ Jiwa Menur, Surabaya. Saya ucapkan selamat datang di channel Semut Pantura. Semoga kita semua diberi kesehatan dan diberi kemudahan dalam segala urusan. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial membuat SKP sesuai Permenpan nomor 35 tahun 2019 yang langsung terhubung dengan Dupa. Jadi kalau kita sudah mengerjakan SKP, otomatis Dupa juga sudah kita kerjakan. Harapan saya membuat ini, semua pegawai perawat per individu bisa membuat SKP yang langsung membuat Dupa tanpa ketergantungan dengan orang lain. Langsung kita ke master data, teman-teman. Di sini adalah uraian tugas dari D3 keperawatan dan S1 keperawatan sesuai dengan Permenpan nomor 35 tahun 2019. Sudah saya kumpulkan sesuai dengan angka kredit masing-masing. Nah, dalam D3 keperawatan di sini ada 3 jenjang, yaitu terampil, mahir, dan penyelia. Sedang di S1 keperawatan ada 4 jenjang, yaitu ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Oke, urian tugas di sini adalah sesuai dengan Permenpan tadi. Angka kreditnya juga sudah saya atur. Misalnya, perawat terampil di sini, yaitu nomor 4, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada keluarga. Jika dilakukan oleh perawat terampil, maka nilai angka kreditnya adalah 80% dari perawat mahir, karena ini adalah tugas kegiatan dari perawat mahir. Jika dilakukan oleh satu tingkat di atasnya, tetap nilainya 100%. Jadi nanti teman-teman tinggal checklist saja, sudah otomatis nilai dari angka kredit masing-masing sudah tersetting. Lanjut ke database. Nah, di sini teman-teman tinggal mengisikan di tahun 2021. Ini kita isi tahun 2021 karena kita mengerjakannya adalah tahun 2021. Kita pilih di update yang atas. Nah, kalau tahun berikutnya nanti kita buat tahun 2022, nanti kita pilih di update 1. Kita klik update 1. Selanjutnya di update nomor 2. Nah, sekarang update di
nomor 1 diupdate saja. Nah, ini ada data-datanya yang kita harus isi sesuai dengan pejabat penilai, yaitu atasan kita. Ini biasanya diisi dengan data kepala bidang keperawatan. Ini adalah kasih atasan langsung yang masing-masing kita sesuaikan atasannya siapa. Ini lanjut. Nah, di pegawai yang dinilai ini kita tulis nama, NIP dan sebagainya. Ini kita sudah semuanya pasti sudah tahu. Nah, dalam pendidikan tertinggi dan pangkat ini ada opsi, tinggal pilih teman-teman. Kita tinggal pilih D3 dan pangkatnya apa. Nanti otomatis golongan ruang ini akan muncul dan jabatan pekerjaan perawat terampil atau perawat mahir, perawat penyelia otomatis akan muncul. Kalau tidak sesuai antara pendidikan tertinggi dan pangkat, maka di golongan dan jabatan tidak akan muncul. Misalnya seperti ini. Ini saya pilih D3 perawat. Pangkatnya misalnya pilih pembina. Nah, otomatis ini ada nilainya NA, tidak terdeteksi. Misalnya D3 kita pilih penata muda tingkat 1. Muncul otomatis teman-teman, yaitu golongan ruang 3B perawat mahir. Oke, kita lanjut, kita benarkan seperti semula. Pengatur tingkat 1, nah, sesuai dengan golongan 2D, yaitu golongan saya sekarang, akan otomatis muncul perawat terampil. Lanjutnya sesuai dengan datanya terhitung mulai tanggal TMT ini kita isi, masa kerja golongan lama juga kita isi, dan seterusnya. Nah, di sini ini bisa kita isi awal periode kerja pada 2021 ini per 1 Januari sampai akhir periode 31 Desember. Kita isi masa kerja 12 bulan. Nah, ada yang bisa kita isi, misalnya ini kita isi mulai April atau mulai apa sampai bulan apa. Ini bisa bukan 12, tergantung. Tapi ini contohnya buat kita awal saja, langsung aja ya, biar mudah. Ini mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Lanjut. Untuk angka kredit, nah di sini teman-teman yang penting. Untuk angka kredit ini kita isikan sesuai angka kredit yang ada pada SK Pak terakhir yang kita terima. Di sini saya isi 84,064 karena SK Pak terakhir saya ini sekian. Setelah kita isi ini akan otomatis muncul nilai sasaran SKP. Ya, nilai sasaran SKP ini adalah rencana kita. Setahun kita mau kita rencanakan angka kredit sekian, ini harus kita capai. Nah, ini sekian ini per tahun kita rencananya ini 3 tahun akan mengajukan kenaikan pangkat. Ini teman-teman. Nah,
biar lebih jelasnya. Kalau lainnya itu biasanya mudah ya, nanti mengikuti ini biar jelas. Selisih angka kredit. Nah, biasanya misalnya CPNS yang keterima sebagai perawat biasanya langsung pada golongan 2C, yaitu nilai angka kreditnya langsung 60. Dari pendidikan D3 itu 60, teman-teman. Nah, 60 ini nanti untuk mengajukan kenaikan pangkat ke 2D itu sisa angka kredit yang dibutuhkan adalah 20. Ini 20 ini. 20 untuk ke 80. Jadi sisa 20. Nah, ini untuk yang contohnya adalah 2D. Saya mau mengajukan ke 3A untuk penata muda adalah sisanya 20 ini. 20 ini dari sudah ada 80. Sudah saya tempuh 80 ini. Ini adalah angka kredit yang sudah ditempuh. Ini sisanya yang belum. Nah, sisanya yang belum ini mau ditempuh, rencananya mau ditempuh berapa tahun? Nah, ini teman-teman. Nah, di sini ini setelah saya amati dari instansi-instansi yang lain, itu rata-rata angka pembaginya ini 2,6. Jadi 2,6 itu dari rata-rata mereka mengajukan naik pangkat itu 2,5 tahun sampai 3 tahun. Jadi di rata-rata 2,6. Untuk kita di Rumah Sakit Jiwa Menur khususnya minimal adalah 3 tahun biasanya. Jadi pembaginya saya bagi dengan 3. Nah, ini teman-teman. Kenapa? Ini dari mana muncul nilai sasaran ini? Nah, ini saya bagi 3. Otomatis dalam 1 tahun saya harus mencapai ini 5,312 untuk bisa mengajukan kenaikan pangkat dalam 3 tahun. Dalam 3 tahun ini nilai sasaran SKP 5,3 dikali 3 jumlahnya ini teman-teman. Ada 15,9,36. Loh, muncul pertanyaan, kenapa kok 15,9? Berarti cuma 16 SKP. Padahal di selisih angka kredit adalah 20. Itu. Nah, kenapa kayak gitu? Karena ini teman-teman, ini bukan 80 pas yang sudah terkumpul, itu bukan 80, tapi ini 84,064. Ini yang sudah saya tempuh. Saya sudah mendapatkan angka kredit sekian. Untuk menuju ke 100, sisanya bukan 20, tapi sisanya 15,936. Nah, ini dibagi 3, 1 tahun ini. Minimal harus mencapai angka kredit 5,312. Saya kira jelas ya teman-teman. Nah, inilah teman-teman keuntungan yang kita peroleh jika kita menyusun SKP mulai dari awal seperti ini, yaitu kita bisa mengetahui berapa nilai sasaran SKP, nilai angka kredit yang harus kita
susun dalam target setahun ke depan. Jadi tidak simpang siur kita tanya, ada yang bilang harus 6, sekian, tidak boleh di bawah 6. Itu adalah statement yang kurang benar. Karena setiap individu itu berbeda untuk nilai angka kredit yang harus dibuat dalam 1 tahun. Sesuai dengan nilai angka kredit yang ada di SK Pak terakhir masing-masing. Misalnya saya ini nilai SK Pak terakhir sekian, maka dalam 1 tahun minimal 5,3 ini. Untuk 3 tahun kemudian bisa mengajukan kenaikan pangkat. Oke, lanjut ke target teman-teman. Untuk menyusun target tahunan dalam e-master, kita bisa pilih berapa unsur dalam 1 tahun yang kita rencanakan untuk kita lakukan. Dalam target ini ada total yang harus kita penuhi dalam 1 tahun adalah 75.000 WPT dan angka kreditnya bisa kita sesuaikan dengan sasaran SKP yang sudah kita buat tadi. Misalnya di sini saya pilih 8 unsur kegiatan dan kita hitung sedemikian rupa sehingga total 8 unsur yang kita pilih ini tidak melebihi dari 100%. 101 tidak boleh teman-teman. Ya, ringnya antara 100, sekian lah. Untuk menyinkronkan antara 75.000 WPT dengan sasaran angka kredit yang kita rencanakan. Oh ya teman-teman, dalam e-master ini kalau kita menyusun target maka otomatis tercantum WPT ini. Dari masing-masing unsur WPT-nya berapa itu otomatis muncul. Tetapi dalam Master Permenpan nomor 35 tahun 2019 ini tidak disebutkan berapa WPT dari masing-masing unsur uraian tugas dari jenjang perawat masing-masing itu tidak dicantumkan WPT. Jadi misalnya dicantumkan, sudah tentu saya atur sedemikian rupa seperti ini. Per unsur ada angka kredit dan WPT-nya. Oke teman-teman, setelah kita selesai membuat target seperti ini, kita lanjut ke breakdown. Tentunya kita masing-masing sudah mengerti untuk membuat breakdown, yaitu dalam target yang sudah kita buat untuk 1 tahun ini, kita diwajibkan membreakdown, menurunkan atau membagi dalam 12 bulan. Ini biasanya untuk mudahnya dibagi rata per bulan, yaitu biasanya rata-rata dibagi 12 langsung ketemu. Ada juga yang kita bagi per bulan berapa menyesuaikan juga boleh.
asal dalam 1 tahun itu pas sesuai target yang kita tentukan untuk 1 tahun ini. Oke teman-teman, sekilas saja untuk mereview breakdown. Kita langsung lanjut ke SKP perawat. Oke, next teman-teman ke SKP perawat. Di bagian ini kita tinggal memberi tanda di kolom E ini sesuai dengan unsur yang kita buat dalam target tadi. Di sini tadi saya sudah buat 8 unsur ini. Jadi dalam SKP ini saya pilih yang sesuai dengan target. Langsung, misalnya ini, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu, ini ada dalam target. Jadi saya pilih dengan memberi tanda angka 1. Selanjutnya kita pilih yang lainnya, teman-teman. Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan juga jadi dipilih dalam target, jadi kita beri tanda 1. Next, lanjut. Nah, di sini melakukan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat juga ada dalam target, jadi kita pilih. Pokoknya semuanya yang kita pilih dalam target kita beri tanda di kolom E. Oke. Kita pilih dulu teman-teman. Lanjut. Nih, memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman dan bebas risiko penularan infeksi juga saya pilih. Saya beri tanda 1. Lanjut. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area jiwa. Ada, kita pilih. Komplementer tadi saya pilih juga. Pemenuhan kebutuhan kebersihan diri juga saya pilih, saya beri tanda. Melakukan dokumentasi tindakan keperawatan, kita beri tanda juga. Kita hitung teman-teman, sudah berapa yang kita pilih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 8 kita pilih. Setelah kita pilih semua yang ada di target, seperti yang ada di target, kita pergi ke atas teman-teman. Kita lanjut ke atas, kita filter di A ini, di nomor ini, kita klik, lalu yang 0 ini kita hilangkan centangnya. Setelah itu kita klik OK. Maka yang muncul adalah 8 item yang kita pilih. Nah, ini teman-teman. Yang muncul cuma 8 item yang kita pilih. Di sini baru kita tuliskan angka manualnya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Ini tidak bisa diseret langsung karena ini adalah filter teman-teman. Jadi ini garisnya di filter, kalau kita seret
nomornya tidak bisa langsung urut. Contoh kita seret seperti ini, nah, akan sama. Jadi kita beri angka manual saja, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah seperti ini, di kolom E yang kita isi tadi, baru kita isikan target 1 tahun sesuai dengan yang ada di target yang kita buat untuk 1 tahun teman-teman. Misal melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu dalam 1 tahun, target saya tadi 24. Kita isi 24, komunikasi terapeutiknya 1080. Dan selanjutnya kita isi masing-masing sesuai dengan target. Nah, ini teman-teman, setelah kita isi target 1 tahun dalam 1 tahun ini, maka akan otomatis nilai jumlah angka kredit dalam 1 tahun adalah sesuai dengan target yang kita susun tadi. Di sini 6,18, kita lihat target. Di targetnya dalam 1 tahun tadi 6,18, sudah sesuai teman-teman. Nah, untuk breakdownnya per bulan ini ada di paling kanan, yaitu ini angka yang berwarna merah ini. Ini adalah per bulan, target per bulan kita ada di sini teman-teman. Oke, next ke bagian realisasi bulanan teman-teman. Ke Januari. Nah, seperti tadi, kita tinggal memfilter di kolom A di bagian nomor ini. Kita klik, lalu kita hilangkan centang pada angka 0. Kemudian oke. Maka yang muncul di sini adalah 8 unsur kegiatan yang sesuai dengan SKP perawat yang kita buat. Nah, ini teman-teman, seperti yang saya katakan di awal bahwa di Permenpan nomor 35 tahun 2019 tidak dicantumkan WPT, yaitu waktu penyelesaian tugas. WPT ini kita dapat pada saat menyusun target di awal tahun, yaitu di e-master. Maka akan otomatis muncul WPT setiap unsur kegiatan. Langsung saja dari 8 unsur yang sudah kita pilih ini, kita isi WPT secara manual. Langsung diisi dari melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu, ini 15 WPT. Selanjutnya 12, lanjut 60, selanjutnya 18, dan seterusnya. Oke teman-teman, setelah terisi WPT-nya, seperti biasa kita tinggal mengisi harian di kolom
tanggal 1 sampai 31 ini sesuai jadwal dinas yang kita kerjakan. Oke teman-teman, saya skip saja mengisinya. Seperti ini hasilnya setelah kita isi sesuai jadwal dinas dan realisasi yang kita kerjakan tiap hari, maka akan muncul berapa jumlah WPT per hari dan total WPT-nya serta berapa persen capaian dari seluruh uraian tugas yang kita lakukan. Nah, yang paling penting di sini teman-teman adalah di bagian angka kredit ini. Di bagian angka kredit ini akan otomatis terekap ke rekap semester. Kita lihat di rekap semester setelah kita mengisi ini, apakah di rekap semester sudah terisi. Nah, ini teman-teman. Di rekap semester seperti ini juga. Kita filter di nomor seperti yang sudah teman-teman. Nolnya kita hilangkan centangnya, lalu oke. Kita lihat teman-teman, di volume kegiatan per bulan di Januari sudah terisi sesuai dengan realisasi yang kita lakukan. Nomor 1 kita realisasinya 2, selanjutnya 98, 2, 12 dan seterusnya. Coba kita lihat di Januari tadi. Nah, ini teman-teman, di kolom AK realisasinya yang kita capai per bulan adalah 2, 98, 2, 12 dan seterusnya. Ini otomatis terekap di rekap semester ini. Selanjutnya kita lihat ke sheet dupa. Di bagian dupa ini teman-teman, sama seperti tadi, kita filter nolnya ini, centangnya kita hilangkan, lalu oke. Maka yang muncul adalah 8 unsur tadi. Di sini teman-teman, kita lihat angka kredit adalah 0,556 jumlahnya, sesuai dengan realisasi bulanan tadi. Seperti ini teman-teman. Jadi otomatis langsung dupa terisi. Selanjutnya kita lihat pada pengukuran nilai SKP perawat. Nah, di sini. Di pengukuran nilai SKP perawat ini juga sama, kita filter di bagian nomor. Yang 0 kita centangnya kita hilangkan, lalu oke. Nah, maka yang muncul juga 8 item kegiatan kita. Nah, di sini teman-teman, di paling bawah ini 6,182 ini adalah target angka kredit 1 tahun yang pada awal tahun kita buat di e-master. Lalu 0,556 ini adalah
angka kredit yang sudah kita tempuh. Kebetulan baru 1 bulan, baru dapat angka kredit 0,556. Makanya yang muncul otomatis adalah terisi 0,556. Maka nilai capaian SKP di sini adalah buruk, teman-teman, masih buruk karena target kita adalah 12 bulan dan baru terrealisasi 1 bulan dengan total angka kredit sekian. Dari targetnya 1 tahun sekian, maka nilainya adalah buruk, dalam kategori buruk, Mas ya. Oke, lanjut ke nilai prestasi perawat. Nah, di sini teman, nilai prestasi perawat ini unsur yang dinilai ada 2, teman-teman, yaitu nilai SKP akademik dan nilai perilaku kerja. Untuk bobot nilai SKP akademik ini 60% dan perilaku kerja bobotnya 40%. Untuk perilaku kerja di sini penilaiannya subjektif menurut atasan masing-masing. Nilai SKP akademik ini 46,49 ini didapat dari pengukuran SKP perawat tadi. Baru tercapai sekian karena kita baru tempuh dalam 1 bulan. Maka nilainya 46,49 kali 60% ini total 27,9 ditambah dari nilai perilaku kerja. Ini misal, teman-teman ya. Misalnya 80, 79 dan seterusnya, totalnya 79. Ini dari rata-rata 6 item perilaku kerja ini nilainya 79. Dikali 40%, totalnya 31,60. Ini dijumlahkan, teman-teman. Jadi nilai prestasi kerja itu jumlah nilai SKP akademik dan perilaku kerja. Totalnya 59,50. Ini dalam kategori sedang. Nah, minimal nilai prestasi kerja ini adalah kategori baik. Jadi nggak apa-apa, ini kan baru 1 bulan. Oke, teman-teman, itu mulai dari awal kita menyusun SKP sampai keluar nilai prestasi perawat. Nah, di sini teman-teman, kita kembali ke realisasi bulanan yang sudah kita isi ini. Setelah kita mengecek ke Dupa apakah sudah terhubung, terisi atau belum. Setelah kita cek sudah terisi, kita kembali ke realisasi bulanan. Giliran sekarang kita mengelingkan 8 unsur ini ke realisasi yang biasa kita upload di eMaster. Untuk mengelingkan ini langsung dari sini itu tidak bisa, karena ini adalah formatnya filter, teman-teman. Jadi saya buatkan tabel lain lagi seperti ini untuk memindah isinya. Jadi setelah kita pindah isinya bisa ngeling secara otomatis. Seperti ini, teman-teman, tabelnya. Ini, teman-teman, seperti ini tabelnya. Nah, ini tabel kosong. Ini tabel kosong, teman-teman. Sudah saya siapkan tabel kosong. Nanti ini akan sesuai dengan unsur pilihan kita. Jadi kan masing-masing pilihan individu berbeda. Jadi saya siapkan tabel kosong ini untuk
memindahkan isi dari realisasi bulanan. Oke, next kita kopas saja isinya ke sini teman-teman. Kita kopas ini ke tabel tadi. Semuanya sampai sini teman-teman. Kita kopas semua isinya. Kita pastekan ke tabel yang sudah ada. Maka hasilnya seperti ini teman-teman, sesuai dengan realisasi bulanan tadi. Karena ini saya siapkan 10 baris teman-teman. Jadi kan untuk tiap individu ada yang memilih 8 unsur, 9, 10 dan seterusnya, nanti disesuaikan saja yang berapa. Maka ini otomatis jumlah, presentase dan lain-lain langsung muncul di sini teman-teman. Nah, untuk pembaginya ini sudah saya rumus sesuai dengan banyaknya unsur. Karena ini 8 unsur, maka pembaginya 8. Selanjutnya untuk yang kosong kita filter teman-teman. Kita siasati dengan memberi tanda X pada kolom nomor ini. Kita beri tanda X. Setelah itu kita filter. Yang X ini centangnya kita hilangkan. Setelah itu oke. Maka yang muncul adalah yang ada itemnya saja. Oke, setelah ini teman-teman, kita lanjut ke bagian per item yang biasa kita upload ke eMaster, yaitu ini teman-teman. Sudah saya siapkan Januari 1, Januari 2, Januari 3 dan seterusnya sampai ini saya siapkan ke 10 teman-teman. Sampai 10 unsur. Nah, nomor 9 dan 10 kosong teman, karena tadi unsurnya cuma 8. Di sini 8 ada isinya, karena sesuai dengan yang di realisasi bulanan ini kita 8 unsur. Jadi yang terisi itu Januari 1 sampai 8. Ini. Oke, kita cek untuk Januari 1. Realisasinya itu 2. Selanjutnya 98, 2, 12 dan seterusnya. Kita cek Januari 1 jumlahnya 2. Sudah cocok teman-teman. Ininya juga jumlah angka kreditnya sesuai. Januari 2 tadi ada 98.
Ini selanjutnya Januari 3 ada 2 dan seterusnya sudah sesuai. Sekarang kita lanjut untuk yang 0 teman-teman. Jumlah yang 00 ini kan tidak digunakan. Kita sesuaikan saja. Bisa kita del atau juga bisa kita filter. Kalau kita filter seperti ini, nolnya kita centang, hilangkan. Oke, nah, maka yang muncul adalah yang ada jumlahnya saja. Tetapi kalau kita seperti itu langsung, maka angka kredit dan satuannya ikut hilang. Ikut terfilter teman-teman. Nanti setelah difilter seperti awal tadi, nomor ini bisa kita ketik manual, nomor 1, nomor 2, seperti itu kalau difilter. Kita kembali lagi teman-teman. Pada kolom jumlah ini kita filter tadi, kita kembalikan. Oke. Nah, sebelum memfilter, kita pindah dulu angka kredit dan laporan ini, satuan laporan ini ke bagian jumlah yang ada isinya, yang ada jumlahnya, biar nanti difilter tidak hilang. Seperti ini teman-teman. Kita pindah dulu, kita geser. Sama, angka kredit juga kita geser. Seperti ini. Setelah seperti ini, baru kita filter teman-teman. 0 centangnya kita hilangkan, lalu oke. Nah, maka yang muncul seperti ini. Setelah itu baru kita ketik nomor registernya di keterangan ini, dan ini juga bisa kita merger. Bisa kita merger, ini juga bisa kita merger. Itu misalnya ini laporan, biasanya kan kita merger, jadi seperti ini kita merger. Oke, nah, makanya akan seperti ini. Angka kredit juga kita merger dan seperti itu. Dan di nomor kita beri nomor secara manual. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk di detail kegiatan ini masih saya kosongkan karena ini sesuai dengan uraian kegiatan di atas. Nah, ini otomatis akan sesuai dengan realisasi bulanan. Nomor 2, misalnya, secara otomatis akan sesuai dengan uraian tugas. Selanjutnya teman-teman, untuk contoh yang dihapus, di del, jumlah yang 0 yang kita del, kita contohkan di Januari 2, misalnya seperti ini. Yang bagian jumlah ini 000 ini tidak digunakan, maka akan kita hapus saja. Caranya seperti di awal tadi, yaitu pada angka kredit dan satuan laporan ini kita pindah ke bagian baris jumlah yang ada nilainya. Oke, kita pindah dulu. Setelah seperti ini kita filter teman-teman. Baru kita filter. Di kolom jumlah ini kita select all-nya, kita hilangkan semua. Setelah itu yang 0 saja yang kita centang.
Oke, maka yang muncul adalah yang 0 saja. Setelah itu di kiri, nomor pas kiri kita blok ke bawah semuanya. Selanjutnya klik kanan dan del row kita pilih. Maka yang 0 sudah terhapus semua. Kita kembalikan ke kolom jumlah, select all, kita centang, setelah itu oke. Maka yang muncul adalah yang ada nilainya saja. Setelah itu di nomor baru kita bisa memberikan nomor 1, 2 secara otomatis. Ini keunggulan kita menghapus yang tidak kita gunakan. Bisa kita kasih nomor secara otomatis dan di keterangan nanti kita memudahkan dalam memberikan register. Selanjutnya, kalau sudah seperti ini, biasanya dalam kolom satuan ini adalah di merger, teman-teman. Kita blok sampai bawah lalu merger. Oke. Di angka kredit juga sama. Kita blok ke bawah lalu kita merger. Oke. Untuk di detail kegiatan jika kita merger, oke. Setelah kita merger seperti ini, baru kita beri keterangan sesuai dengan nama kegiatan di atas. Oke, teman-teman, di detail kegiatan ini kita sesuaikan dengan nama kegiatan. Di uraian ini masing-masing bisa kita ketikkan. Dan untuk mengisi ini pun di awal kita membuat seperti ini, yaitu biasanya di pertama kali di Januari, untuk selanjutnya di Februari, Maret, dan seterusnya itu sama, tinggal copy paste. Demikian teman-teman tutorial dari saya tentang pembuatan SKP 2021 yang sesuai dengan Permenpan nomor 35 tahun 2019. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita. Untuk saran dan kritiknya silakan ketik komen di bawah, like dan subscribe ya teman-teman untuk menantikan video tutorial yang bermanfaat selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih telah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.